syedara Ralun, ribuan umat Katolik dari Keuskupan Ruteng mengikuti perarakan patung Bunda Maria Assumpta Nusantara di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Minggu 14 Agustus 2022 malam. Selain umat Katolik, umat Islam juga ikut dalam perarakan patung Bunda Maria tersebut. Mereka adalah pemudi Fatayat NU Manggarai Barat. Mereka masuk dalam barisan bersama ribuan umat Katolik sembari menyanyi diiringi musik. Mereka tampak khusyuk mengikuti perarakan tersebut. Ketua Fatayat NU Manggarai Barat, Farida, mengaku sangat senang bisa berpartisipasi dalam perarakan patung Bunda Maria Assumpta sebagai bagian dari Festival Goloko Labuan Bajo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Kali ini yang akan saya angkat sebagai isu berkaitan dengan, sebenarnya agak lama sudah peristiwanya, yaitu sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Tapi ini kalau kita cermati tidak pernah dilakukan oleh barisan Islam yang kuat atau umat Islam yang memiliki kualitas keimanan. Dan kalaupun misalnya hal ini dikatakan toleransi, adalah toleransi kebablasan, toleransi yang tidak sejalan dengan agama Islam. Islam saja menanamkan prinsip kepada kita agar kita menjaga jarak dari mereka dalam hal-hal yang bersifat akidah. Karena jelas sekali yang namanya agama lain ideologi itu adalah agama yang tidak diyakini kebenarannya oleh Islam. Walan tardha anqal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi dibaca tattabi'a millatahum itu karena ada haraf hatta ya. Tattabi'a millatahum. Jadi di sini jika kita perhatikan, baik Yahudi ataupun Nasrani tidak akan senang melihat kalian seluruhnya, melainkan kalau kalian sudah bergabung dalam agama mereka. Itu. Jadi sehingga kita bermakmum mengikuti langkah-langkah mereka. Itu istilah hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian mengikuti, jadi menggunakan tattabi'a, sampai mengikuti agama mereka, kebudayaan mereka, apa saja yang menjadi amalan-amalan mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh Fatayat ini ya di Manggarai Sulawesi ya, tentu adalah bagian dari Manggarai mana ini? Daerah mana ini ya, Manggarai, yang jelas tidak mencerminkan keteladanan Islam. Islam memberikan batasan antara kita dengan mereka agar kita tidak menjadi bagian dari mereka, apalagi persoalan ibadah, persoalan akidah. Mereka ini sudah jauh beda. Ya, mereka sudah jauh beda.
dengan kita umat Islam. Dengan agama lain misalnya, Anda seperti itu. Bayangkan dengan jamaah Wahabi, bencinya luar biasa Anda itu. Sementara Anda kemudian ikut bersama-sama ritual mereka dalam satu ritual yang tentu saja tidak mencerminkan sebuah konfigurasi yang dituntut oleh Islam, tapi merupakan amalan yang sesat, menyesatkan, yang tidak selayaknya diamalkan oleh orang Islam. Apalagi keyakinannya mereka berbeda dengan kita. Kemudian kita hadir dengan juga ikut melantunkan lagu-lagu mereka itu. Jelas merupakan bagian dari kefasikan sebagai seorang muslim. Sementara kalau kita baca dalam surat At-Taubah, jelas sekali. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha masihibna Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Yang satunya innallaha salisun salasatin. Jadi dikatakan bahwa Allah adalah Trinitas. Itu semua terdapat dalam surat At-Taubah. Nah, yang tentu saja bagi kita sebagai seorang muslim harus berpikir 1000 kali untuk bisa hadir ke acara-acara yang bukan acara Islam. Tidak sama antara Islam dengan mereka. Lalu kita dengan alasan toleransi. Toleransi apa kalau seperti itu? Justru berarti kita ini sama saja dengan menodai Islam itu sendiri. Ini perayaan ya, perayaan hari ketuhanan mereka. Merayakan itu adalah Yesus yang dipikul, patung Yesus yang dipikul oleh mereka itu adalah simbol ketuhanan mereka. Tapi kemudian ada sekelompok fatayat yang ikut-ikutan, fatayat NU tentunya, yang ikut-ikutan bersama mereka. Ini amalan agama yang mana yang memerintahkan? Mungkin perlu menjadi bahan renungan dari setiap muslim bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik besar. Apalagi mengiyakan syirik besar. Misalnya sekarang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menyembah berhala keliling Ka'bah, di sekitar Ka'bah dulu kan banyak berhalanya. Apakah kemudian Rasulullah toleransi dengan menyuruh sahabat-sahabatnya mengikuti cara-cara mereka? Sebagaimana tawaran dari mereka, Muhammad, kami akan bersama-sama kalian, tapi kalian juga bersama-sama kami. Jadi ini pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika itu, tapi kemudian ditolak. Lakum a'malukum lana a'malun, lana walana a'maluna walakum a'malukum, lana a'maluna walakum a'malukum, atau lakum dinukum waliyadin. Jadi ini semua ayat ketika disampaikan oleh Rasulullah tidak bisa mentolerir perbuatan fatayat yang seperti itu. Yang jelas perbuatan fatayat tersebut sudah menyalahi akidah Islam. Jadi tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut merayakan hari-hari musyrikin ketika itu. Merayakan hari-hari musyrikin bersama kaum musyrikin tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan meniru-niru gaya musyrikin itu pernah langsung keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada benda yang namanya Datu Anwat, tempat menggantungkan pedang, kemudian melahirkan pesona dari orang-orang Islam, minta kepada Rasulullah supaya juga dibikinkan semacam zat anwat tadi itu, sebuah pohon untuk
mengaitkan pedang itu. Kemudian Rasulullah menyatakan, subhanallah, apakah engkau akan kembali kepada masa lalumu? Itu salah satu teguran Rasulullah. Jadi apa yang dilakukan oleh fatayat ini sudah jelas-jelas sekali tak sejalan dengan ajaran agama Islam. Toleransi bukan seperti itu. Toleransi ya biarkan aja mereka misalnya beribadah, tak perlu diganggu. Bukan kemudian ikut-ikutan meramaikan acara mereka. Itu bukan toleransi lagi namanya. Justru bisa merusak nilai-nilai yang ada di dalam Islam itu sendiri. Kemudian ada yang penting hatinya. Allah itu yang melihat zahirnya. Misalnya sekarang bagaimana kalau misalnya orang berzina ya. Oh, yang penting hati saya tidak berzina gitu. Itu konyol omongan kayak gitu tuh. Ya ini ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai masukan saja. Terserah. Kalau kalian memang terus ingin bersama mereka, kemudian lebih benci kepada saudara-saudaranya yang dikatakan Wahabi tadi, lalu menggandeng mereka yang bukan Islami. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada setiap orang yang seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau ini umat Islam seperti ini, apa yang akan terjadi 50 tahun yang akan datang dengan Islam di Indonesia. Jika hal ini menjadi budaya umat Islam, mungkin Islam sudah tidak ada lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.